Kalau alat penyelenggaranya juga rezim ini juga bisa memainkan dari perangkat desa misalnya, kemudian sampai Emang ada yang begitu ya? sampai dinastinya juga disiapin. Nah ini kan walaupun sampai ada yang bilang kan kita melalui proses pemilu, masyarakat yang memilih, tapi kan kemudian kalau ada suntikan-suntikan dana kampanye ataupun perangkat desa dimainkan kan juga Sistematis lah ya. juga Tapi kalau kemudian apa? Dibubarin nggak nih tadi? Dibubarin nggak kita? itu tadi yang nelpon itu dari Bukan. Intel Konoha. Oke. Udah mulai. Ya udah. Oke. Lu dari mana? Lu pada ngapain sih pada pakai jaket? Berdua dari mana lu? Berdua nih. Gua Dingin ya? habis diterpa isu. Oh. Jadi dingin. Oh. Isu Lo kedua? Isu apa? Hah? Iklim. Isu adalah ketua. Urusan internal. Oke, gimana nih? Jadi gimana nih kita nih? Ntar lagi pilkada nih. Hah? Ntar lagi pilkada. Ya juga ya, tinggal berapa lama lagi sih? Kita 2 bulan lah ya. 2 bulan Udah kemarin kan November ya? udah mulai rame tuh konten salah satu soal anak abah. Nah, banyak juga yang notis-notis tuh. Banyak. Beberapa juga tempat-tempat gua juga udah mendengar ya. Beberapa konten yang nggak berfaedah di kita itu. Ngapain ada? Kata anak abah atau siapa nih? Berfaedah. Kata yang Kata bukan netizen. enggak, anak abah yang dinaturalisasi. Gitu dia. Anak abah yang dinaturalisasi, beberapa yang komentar. Tapi beberapa juga mengapresiasi kinerja kita gitu loh. Tapi ada yang bertanya juga mengenai slogan kita itu interupsi demokrasi itu apa sih itu gitu loh. Kenapa harus ada interupsi demokrasi? Emang lu pada ngomongin apa sebenarnya kata dia. Terus yang ketiga mereka juga bertanya mengenai apa sih yang menjadi isu-isu pembahasan oleh teman-teman Social corner. ini gitu Ada loh. juga sebenarnya kan. Kok ngomongin semua hal gitu loh. Kok nggak ada satu hal yang difokuskan gitu loh. Itu sebenarnya yang pengen ditanya sama mereka gitu loh. Terus Mungkin bisa kita gimana? Interupsi demokrasi itu? ya gue jawab aja itu urusan gua. Iya itu karya-karya gua, gak usah banyak nanya deh kayak gitu. Betul juga. Kan urusan dapur itu, Pak. Kita kan harus otoriter sejak Tapi dini. sebenarnya Betul. kita ngomong interupsi itu kan biasa karena kita waktu zaman kita aktif di organisasi kan sering tuh interupsi pimpinan. Iya, juga betul, sebetulnya buat gaya-gayaan aja. Berarti interupsi demokrasi sebagai bentuk keberatan kita terhadap demokrasi ya, atau keresahan sih sebenarnya ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Ini kopi siapa tuh? Yuk minum aja. Kopi siapa Sama aja. aja. Sama ya. Selagi ini tidak mengandung nilai-nilai gratifikasi, silakan diminum. Kebalik nih ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa yang kebalik itu kopinya. Awas dulu. Asal bukan jabatannya kebalik. Tapi balik lagi ke demokrasi ini kan ngomong pilkada nih dari kan. Iya. Jakarta udah launching kemarin. Iya ya, ada penetapan juga ya, 1, 2, 3 ya. Nomor 3. Nah, kita juga kemarin sudah mencoba untuk mencari konsep Jakarta pasca ibu kota. Iya. Next apa kan itu? Nah, ada salah satu yang sempat viral baru-baru ini kan soal pembubaran diskusi. Iya. Nah, jangan-jangan Talk Social Corner belum naik juga diinterupsi. Iya, betul bubarin. sih. Ada kekhawatiran kayak gitu nggak? Tunggu. Ini tadi yang bekas bibir ketua mana? Sebenarnya tadi itu sebenarnya. Sorry ya, sorry. Aduh. Kita biasa join ya. Kebiasaan. Kopi pun interupsi. Betul. Jadi demokrasi itu kan teman-teman kan semua udah pada tahu lah ya secara umum ya demokrasi. Kalau dari kacamata saya sebenarnya demokrasi itu ada pada 2 aspek, ya. Baik itu demokrasi yang dimana itu rakyat memiliki kekuatan secara penuh, yaitu mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan segala macam itu sebagai penyiaran. Oh bukan dong. Beda. Itu nyenggol instansi Anda itu. Sama demokrasi yang dilakukan secara administrasi, yaitu untuk regenerasi kepemimpinan, yaitu melalui pilkada, pilpres,
pemilu legislatif. Nah, itu bagi saya sebenarnya demokrasi. Nah, cuman yang menarik itu tadi ada dua aspek tadi, yaitu demokrasi yang dilakukan secara administrasi maupun demokrasi dalam kehidupan bersosial, ya kan, sosial kita. Itu yang sebenarnya menarik. Nah, dari kacamata saya kalau untuk bicara tentang demokrasi ini nih, demokrasi yang Berkata bukan satu lagi nih, yang mengenai kerakyatan tadi, itu kan kebebasan berserikat kayak yang dialami oleh kelompok Refli Harun itu kan satu bentuk ancaman, satu bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh kerap sekali kan dilakukan disebutkan sebagai oknum kan, tapi kan tidak mungkin ada seseorang yang mau bergerak tanpa diperintah, tanpa ada namanya satu urgensi yang mengancam kehidupan dia gitu loh. Dan ini kan perlu ditelisik lebih jauh gitu loh. Makanya kita lihat polisi dalam hal ini sudah bergerak katanya kan. Sudah Ngebela yang mana tapi? Hah? Mengenai ngebela yang mana kan ini kan tergantung. Ini baru print pertama nih. Iya. Tergantung keluar kartu nih. Negara menginterupsi. Betul. Rakyat. Nah, itulah tugas kita sebagai bagian dari masyarakat, sebagai orang yang pernah bergelut di dunia kampus, untuk kemudian melihat demokrasi ini jangan sampai kemudian diancam oleh orang-orang yang memang tidak ada keinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui ruang-ruang diskursus gitu loh. Ini kan ruang-ruang diskursus yang mungkin akan bisa membuka cakrawala baru kita mengenai pengetahuan politik kita kan. Tapi penting nggak sih ada diskusi-diskusi kayak gitu? Penting lah, karena kan itu juga menambah wawasan. Gini loh, kendalanya kita dalam demokrasi di Indonesia ya, kalau dalam kacamata gue ngelihat lingkungan sekitar dan lain-lain ya, demokrasi yang dibilang itu cerminannya itu hanya pada pilkada, pemilihan ya, dalam hal ini pemilihan umum. Mereka tidak melihat dalam hal bahwa diskusi, pengadaan diskusi, perkumpulan dan lain-lain yang walaupun itu padahal udah dijamin di undang-undang kan ya, udah ada penyebutannya, tapi nggak dipahamin secara luas. Demokrasi kan harus dipahami secara luas, Pak. Kalau misalkan nggak dipahami, kalau menurut gue ya, kalau demokrasi nggak dipahami secara luas, itulah dampaknya pembubaran yang dilakukan. Padahal di dalam demokrasi itu kan saling berbeda pendapat, itu harus dihargain dong. Pendapat Pak Ibeng, Pak Jefandi, itu kan harus sama-sama dihargain, harus ditampung semua. Kan bukan murba, bukan musyawarah besar ya. Harganya harus dibubarin. Harganya ya berapa kira-kira? Tawar lah. Demokrasi bisa ditawar. Jangan gitu. dong. Tapi itu tadi, apakah ada memang mungkin ada kekhawatiran dari oknum aparat nih kan? Iya, betul. Kekhawatiran akan terjadinya suatu hal-hal yang merusak negara atau apa gitu kan. Kan selalu dibilang-bilang nih kan perkumpulan-perkumpulan yang agak sedikit sensitif terhadap negara ini kan selalu ada kecenderungan untuk chaos lah, atau kemudian membuat suatu gerakan yang itu tadi berdampak negatif gitu Dalam kan. hal ini radikal kalau kata pemerintah pada umumnya ya. Padahal sebenarnya sih dari sudut pandang kita yang butuh yang namanya tadi itu diskusi ataupun edukasi, ya itu hal-hal yang sewajarnya juga gitu kan. Betul. Selama mereka ataupun orang-orang yang terlibat dalam suatu kelompok ini ya memang benar-benar juga ingin ikut andil dalam membangun bangsa Indonesia ini otomatis. Ya betul. Kalau kemudian ada semacam langkah preventif dari aparat itu kan perlu identifikasi awalnya itu temuan awal bahwasanya orang-orang ini terindikasi pada kelompok separatis itu di mananya, ya kan? Kepada kelompok-kelompok yang terafiliasi ke ideologi merusak negara, mengancam keutuhan republik ini di mana? Kan identifikasi ya. Harusnya kan berbicara data juga gitu loh. Jangan kemudian hanya sebatas asumsi, jangan hanya karena sebatas rasa suka tidak suka ya kan. Kalau kemudian argumen itu dibalas dengan sentimen gitu loh. Iya betul. Ya. Karena dalam dunia demokrasi itu siapapun itu bisa diserang. Ya enggak? Siapapun itu bisa diserang. Karena pertarungan demokrasi kalau bagi saya sebenarnya adalah bukan hanya sebatas pertarungan adu visi misi gitu loh. Tapi juga pertarungan selain adu visi misi, ide dan gagasan, itu adalah pertarungan bagaimana merebut hati rakyat gitu loh.
Kan itu dia. Ya nggak? Cocok ya? Dalam perebutan kekuasaan berarti. Iya, karena gue pengen merebut kekuasaan gitu loh. Tapi jangan sampai diambil sama yang kuasa. Iya. Astagfirullah. Itu sebenarnya. Jadi pertarungan itu ya bebas gitu. Di dalam demokrasi itu selagi tidak melanggar yang sifatnya itu melanggar yang sudah ditetapkan melalui peraturan ya undang-undang. Iya. Ya silakan saja. Itu mungkin nggak? Karena kan biasanya yang model-model ada forum-forum pertemuan ataupun forum-forum ilmiah itu selalu digambarkan demokrasi di barat nih. Iya. Apakah memang budaya kita tuh yang karena terkesan patriarki ya kan? Jadi cenderung negara maunya apa, pemerintah maunya apa, ya masyarakat Harus ngikutin. ikut. Apa mungkin ada semangat kayak apa semacam itu, atau juga karena ada faktor traumatik. Traumatiknya itu apa tuh? Traumatik ketika peristiwa 65 misalnya, ada pembangkangan, salah satu aviasi Tai gitu kan, kemudian ada sampai tuntutan reformasi 98, misalnya ada apa gerakan-gerakan demonstrasi seperti itu, atau itu tadi apakah mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Jadi aparat ini preventifnya aparat langsung gercep gitu, padahal di sisi yang lain kasus-kasus HAM yang lain juga masih belum terselesaikan. Tapi sih, emang ini dilakukan oleh aparat yang oleh Harun. Mungkin bisa Bisa. Oknum ya. Biasa kan itu, oknum itu. itu tadi sipil dibenturin dengan sipil kan. Iya, Nah ini yang perlu kita apa istilahnya jangan sampai itu terjadi gitu loh. Mengadu domba sesama masyarakat ya. Politik itu kan jadinya sentimen juga Pak buat aparat juga. Maksudnya aparat dalam hal ini kan berarti aparat itu bisa diorder kalau misalkan kayak gitu. Atau mungkin ya itu tadi pernah nggak? Iya. Pernah nggak ya dibubarin ya? Oh dibubarin kalau nongkrong pernah tuh. Gara-gara berisik biasanya. Main gaple terutama sama anak-anak di komplek kan. Tapi sejauh ini sih gambaran potret demokrasi kita sendiri sebenarnya bagus atau kurang atau perlu evaluasi. Iya. Gimana dari teman-teman? Kalau dari gue sebenarnya demokrasi itu kan kita nggak pernah kenal ya. Iya. Dalam sejarah perjalanan republik ini kan kita tidak pernah mengenal namanya demokrasi. Yang kita kenal hanya musyawarah mufakat gitu loh. Demokrasi itu kan produk Itu kan luar. secara teori. Secara teoritis dan secara historis kan. Lalu kemudian bukan indeks ya, tapi bagaimana perjalanan demokrasi di republik ini setelah reformasi secara khusus secara khusus di generasi kita atau generasi gue secara khusus ya, itu melihat demokrasi hari ini itu semacam menjadi alat aja bagi kekuasaan. Penguasa juga butuh dilindungi. Itu satu. Ya kan, butuh dilindungi hak-haknya dia, hak-hak privasinya dia. Ya kan, seperti presiden tidak boleh dihina. Gitu loh, tidak boleh dikritik gitu loh. Sedangkan ya produk daripada demokrasi yang bagi pemerintah tadi ya itu undang-undang ITE itu kan. Ya kan, yang dimana muatannya itu dalamnya itu adalah pasal-pasal karet. Ya kan, bagi penguasa bisa dipakai. Itu kan soal personal. Nah, lalu kemudian bicara tentang demokrasi, hari ini kita di mana sih? Nah, gitu loh. Di mana kita bisa benar-benar bisa mengutarakan, lalu kemudian diserap aspirasi itu menjadi sebuah rumusan kebijakan. Kan tidak ada. Betul, harusnya kan ke situ tuh. Iya. Nah, makanya yang kadang di kegagalan negara memperjelas tentang demokrasi kita hari ini itu kadang jadi gini. Demokrasi implementasinya adalah pemilu. Tapi kemudian kalau alat penyelenggaranya juga rezim ini juga bisa memainkan dari perangkat desa misalnya, kemudian sampai ada yang begitu ya? Sampai dinastinya juga disiapin. Nah ini kan walaupun sampai ada yang bilang kan kita melalui proses pemilu, masyarakat yang memilih, tapi kan kemudian kalau ada suntikan-suntikan dana kampanye ataupun perangkat desa dimainkan kan juga
sistematis lah ya. Fair juga iya. Artinya Ya. kualitas demokrasi kita masih sangat minim, Iya. masih sangat rendah. Iya, ya kan? betul. Memang secara teoritis seolah-olah secara regulasi sudah terlaksana tuh namanya pilpres. Seolah-olah biar bisa diolah gitu maksudnya. Boleh. Seolah-olah sudah terlaksana namanya pileg gitu loh. Tapi kan nyatanya praktek-praktek nepotisme, praktek-praktek Kedekatan. money politik ya kan. Praktek-praktek itu kerap terjadi gitu loh. Bahkan saling apa ya istilahnya kalau dalam bahasa sehari-hari saya itu patron klien gitu loh. Iya, iya. Patron klien gitu. Yang dimana yang pemodal ya kan di sini kan Nah. di era sekarang ini kan pengusaha dan politisi itu kan sudah bersatu. Pasti satu dia. Udah susah saya membedakan mana yang pengusaha mana yang politisi gitu loh. Zaman oligarki kan. Foto. Nah, ini kan menjadi problem. Oke. Praktek demokrasi yang kita inginkan itu kan bukanlah praktek money politik. Iya. Bukanlah praktek nepotisme. Justru demokrasi itu adalah memotong jalur nepotisme. Iya. Harusnya. Ya kan? Iya. Karena di dalam demokrasi itu menginginkan yang berkuasa penuh, yang memimpin penuh adalah rakyat. Yang dimana yang dipilih melalui mekanisme yang disepakati oleh negara, namanya pemilihan umum. Iya. Tapi kalau kemudian Betul. kalau kemudian kualitas demokrasi kita masih mengandalkan yang seperti yang tadi, ya sampai kapanpun demokrasi kita nggak akan maju. Tapi tunggu dulu Pak. Itu Yang dibubarin nggak dimaksud- nih tadi? Hah? Dibubarin nggak kita? Itu tadi yang nelpon itu dari Oh, bukan ya? Bukan ya? Intel Konoha. Aman-aman. Iya, tapi gini, yang dimaksud rakyat itu, pengusaha ini kan rakyat juga, Pak. Jadi yang disalahartikan ya, yang lebih sering disalahartikan ya, atau sebenarnya kritik-kritik terhadap demokrasi ya, kita tuh nggak tahu nih yang dimaksud rakyat itu yang bagaimana nih. Sedangkan yang dimaksud pengusaha itu kan rakyat juga, aspirasi dari mereka. Iya benar. Adanya asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi perkumpulan ya, Iya. pengusaha itu kan ada. Berarti kan mereka terkumpul di dalam, Iya. mereka termasuk rakyat juga. Buat bangun jalan, Nah, iya, bangun betul. ibu kota. Nah, Ya benar itu mereka rakyat gitu loh. Cuman mereka terjadi persekongkolan jahat. Pak. Tinggal berapa persennya nih kan? Iya. Kalau memang dikatakan mereka rakyat, Jangan- ya betul. Nah, iya. Buruh tetap jadi buruh gitu kan. Iya. karena yang sering terjadi begitu Pak, ketika klarifikasi, wah bahwa membela pengusaha dan lain-lain. Loh, pengusaha ini kita Kalau juga nggak- rakyat loh, kata iya. buat para pengusaha. Kalau nggak ada pengusaha nggak ada pembangunan. iya. Berat juga gitu ya. Iya juga sih. Kalau besok, Iya. besok gue rencana pengen jadi pengusaha. Karena Besok. modal yang ini bisa. Diusahain apa pengusaha nih? Mengusahakan menjadi pengusaha. Oh, siap. Gitu sebenarnya. Ya kalau memang dikatakan mereka adalah representasi rakyat juga ya benar gitu lah, representasi rakyat. Cuman kan dalam istilah demokrasi yang sesungguhnya kan Iya, betul. bukanlah kekuatan modal yang mendominasi, melainkan kekuatan sipil yang mendominasi. Kan gitu loh. Modal adalah digunakan untuk keberlangsungan dan kelancaran kerja-kerja sipil, kerja-kerja masyarakat, kerja-kerja rakyat. buruh Rakyat gitu loh. dalam ini, ya. Bukan berarti terjadi monopolistik. Ya apa bedanya kalau kemudian kalau tadi di dalam kacamata bisnis kan namanya mereka itu memonopoli. Tapi dalam kacamata politik mereka itu nepotis, Pak. Iya, betul ya. Kan gitu loh. Jadi persekongkolan jahat ini antara si Nyambung nepotis ya, udah. dan juga si monopolis, ya enggak? Iya. Melahirkan masyarakat yang apatis. Atau Iya kan? atau bagian itu tadi SMP lu. Iya, bisa jadi. Karena inilah yang menjadi problem di dalam demokrasi. Makanya kalau kemudian kita kan ketika kumpulkan selalu saya katakan ini terjadi interupsi demokrasi, Pak. Kayak gitu. Jadi itu ya ini interupsi demokrasi itu. Iya, terjadi semacam Dan pembiaran Oh. dan juga pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis gitu loh. Terlepas daripada siapapun dia backgroundnya Betul. gitu loh. Kalau kata meminjam istilah Bang Adian kan, kan gitu. Gimana? Sekalipun kau lawanku, tapi selagi kau juga punya hak untuk kuperjuangkan, kan begitu loh. Artinya apa? Siapapun itu, ketika dia mengalami ketidakadilan, ya kita harus bela gitu. Iya. Kita harus bela. Kalau kemudian kita tidak punya keberpihakan, ya kita nggak punya fatsun politik. Betul. Kita nggak punya nilai sebagai manusia gitu loh. Iya. Kan itu dia. Bukankah tugas dan tanggung jawab kita adalah membangun kehidupan bangsa? Asik. Kata Bung Karno kan? Iya. Boleh saya pinjam ya Bung Karnonya? Saya pinjam Bung Karnonya ya. Siap. Karena saya Bung Karno juga. Oh, bukan.
senang mempelajari pemikiran Bung Karno gitu loh. Iya. Dan harus kita implementasikan dalam kehidupan yang lebih modern seperti sekarang ini kan. Jangan kita lihat Bung Karno itu hanya sebagai foto atau patung gitu loh. Nilai-nilai pikirannya itu ya kan? Internalisasi. Yang kita waris itu kan apa katanya? Jangan abunya. Jangan abunya. Dan kan warisi Tapi apinya. apinya. Menyala bangku. Itu dia. Iya. Itu sebenarnya menjadi urgensi kita harus membicarakan demokrasi. Nah, itu satu aspek. Aspek kedua, bicara tentang pilkada. Pilkada yang sekarang ini kan harapannya itu justru harapan gua ya secara pribadi adalah tidak melahirkan persekongkolan jahat itu. Nggak bisa. Iya. Ya kan? Kenapa enggak? Harapan gua kembali lagi. Ini kan sebenarnya Republik Indonesia ini bukanlah Republik Indonesia yang ditulis Indeo Indonesia, tapi Republik Harapan. Gitu dia. Makanya kalau saya teringat di kampung saya ada namanya Rumah Sakit Harapan. Oh, mungkin ini yang menjadi Politik itu adalah soal harapan. Iya, soal harapan. Kita hanya bisa berharap karena kenapa? Kita saya agak sedikit disclaimer karena memang posisinya banyak yang mengatakan lu bicara demokrasi, lu bicara tentang republik ini, tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Kita nggak punya otoritas. Iya nggak? Kita nggak punya kekuasaan. Keterbatasan berarti ya. Di mana otoritas kita? Kita nggak bisa. Kita hanya bisa mempengaruhi orang-orang yang memiliki otoritas itu melalui apa? Melalui konten-konten ini, melalui ruang-ruang diskursus. Kan itu dia. Diskusi yang banyak yang kemudian menganggap, lu terlalu besar ngomongin sesuatu katanya. Lalu kemudian kalau kita ngomongin hal-hal kecil terus, kapan kita menjadi bangsa yang besar? Iya. Jadi tadi masuk lagi untuk pilkada harapannya? Ya harapannya adalah itu tidak ada namanya persekongkolan antara pengusaha dan politisi. Melainkan harus dibedakan kepentingan mereka pada ranah bisnisnya. Jangan juga kepentingan bisnis mereka itu menggerogoti, merugikan masyarakat, baik itu lingkungannya. Karena kenapa? Yang rugi masyarakat. Kalau kemudian yang rugi masyarakat, itu gimana hati nuraninya itu gitu loh. Kalau yang rugi adalah masyarakat, dia dipilih oleh masyarakat tapi kemudian membela si pengusaha. Kan itu yang sangat-sangat miris. Itu nyambung lagi tuh soal kalau pengusaha ini mungkin yang terakhir ya. Tidak ada ibaratnya persekongkolan jahat antara pengusaha dan penguasa gitu. Iya. Tapi di satu sisi kita juga tetap butuh. Karena bagaimanapun juga yang mengupayakan adanya kesejahteraan masyarakat dan juga terbukanya lapangan kerja tetap dari pengusaha. Nah, yang gua maksud ini kan juga momen menjelang pelantikan presiden terpilih. Menjelang ya? Bulan November. Oke. Isunya adalah adanya penggemukan kabinet. Nah, katakanlah 40-an menteri ataupun wakil menteri dalam badan-badan ini itu mungkin nggak bagian dari persekongkolan jahat itu atau justru ini juga membuka lapangan kerja. Kan semakin banyak tuh nanti jadinya status siapa tahu status corner juga bagian dari itu. Iya. Itu peluang-peluang menarik sih. Menarik. Tapi sedikit aja sebelum lanjut ke konten selanjutnya mengenai gemuknya kabinet ke depan. Iya, karena kita kan belum tahu juga, Pak. Ya. Kalau benar atau enggaknya dari yang saya tahu, kalau kemudian terjadi penggemukan ini tidak hanya sebatas gemuknya di pemerintahan saja, melainkan di legislatif juga kayaknya akan terjadi penggemukan. Karena lihat penambahan kuota DPR, lalu kemudian ada usulan untuk kemudian penambahan komisi. Komisi yang khusus terhadap beberapa kementerian yang baru tadi itu, dan itu sangat menarik. Jadi sangat menarik untuk kita bahas gitu loh. Kalau perlu kita apresiasi, kita apresiasi gitu loh. Nah, indikasi ini kan belum terlihat sekarang. Betul. Tapi itu bisa nanti. Karena ini bagian dari politik akomodir tadi. Itu teman-teman juga kan siapa yang mau berkomentar akan hal itu silakan bisa kita aja kan kita ajak kolaborasi juga ke sini kan. Betul. Itu paling utama. Kita ini hanya menjadi mungkin jadi wadah kita menjadi wadah komunikasi aja. Ini sebagai ruang demokrasi aja betul. Di sini siapa aja bisa ngomong, siapa aja ngomong apa aja gitu loh. Selagi tidak menyinggung orang lain, tidak menghina orang lain, silakan gitu loh. Oke, next. Hidup demokrasi.